Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study manajemen laboratorium. Kali ini kita akan mempelajari pengelolaan laboratorium IPA atau fisika. Pengelolaan laboratorium yang pertama adalah pengertian pengelolaan laboratorium, yang kedua ruang lingkup pengelolaan laboratorium mencakup perencanaan kegiatan laboratorium, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang pertama, pengertian pengelolaan laboratorium. Apa itu pengelolaan laboratorium? Pengelolaan laboratorium adalah agar keberadaan laboratorium di setiap satuan pendidikan berjalan optimal, maka perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan laboratorium itu penting dilakukan terutama untuk efektivitas kegiatan yang dilakukan. Jadi dengan mengelola dengan baik, maka kegiatan laboratorium akan berjalan dengan lancar dan baik. Mengelola laboratorium berarti mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pengelolaan sarana dan sarana pendidikan ini merupakan suatu kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan. Jadi, kita harus merencanakan kebutuhan dari laboratorium itu apa saja. Pengadaan, kalau sudah direncanakan pengadaan, kemudian penyimpanan tentu dengan menggunakan inventarisasi seperti yang kita pelajari minggu lalu, dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan alat-alat laboratorium, penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabotan secara tepat guna dan tepat sasaran. Pengelolaan laboratorium merupakan kegiatan merancang kegiatan, mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan dan bahan, fasilitas dan atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu sehingga mencapai hasil yang optimal. Jadi nanti dengan pengelolaan yang baik, siswa bisa melakukan praktikum juga dengan baik. Misalkan perencanaan kegiatannya baik atau perencanaan alat dan bahannya cukup, siswa tidak akan kekurangan bahan ketika melakukan praktikum. Misalkan seperti itu. Pengelolaan laboratorium, suatu proses pengelolaan laboratorium agar kegiatan yang berada di dalamnya dapat berlangsung dengan lancar. Kegiatan tersebut dimulai dari perancangan kegiatan, pengoperasian alat dan bahan, pemeliharaan atau perawatan berbagai jenis peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja, sampai ke pengembangan kegiatan di laboratorium. Jadi ada evaluasinya, kalau evaluasinya kurang baik harus diperbaiki, kalau yang sudah baik perlu dilakukan pengembangan. Yang kedua, ruang lingkup pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium sebagai sarana pembelajaran di lembaga pendidikan memiliki 5 jenis kegiatan. Apa saja kelima kegiatan tersebut? Yang pertama adalah penentuan kebutuhan. Peralatan laboratorium yang akan diadakan harus sesuai dengan kebutuhan lembaga dan perkembangannya. Jadi misalkan dalam suatu pembelajaran itu ada 40 siswa, idealnya kan 4-5 siswa, berarti membutuhkan ada 40 siswa, misalkan 10 kelompok dalam sekali praktikum, maka peralatan itu harus disediakan setidaknya 12 set. Jadi yang 2 untuk cadangan, yang 10 ini digunakan untuk praktikum. Jangan sampai alatnya itu kurang. Proses pengadaan, pembelian dilakukan dengan pertimbangan melalui biaya sendiri, biaya pemerintah, sumbangan stakeholder, atau melalui proposal kerjasama. Pemakaian, memperhatikan perawatan dan penggunaan barang atau peralatan yang habis pakai dan tidak habis pakai. Harus diperhatikan juga perawatannya, jangan sampai setelah melakukan praktikum tidak ada perawatan terhadap alat itu, sehingga tidak bisa digunakan lagi pada saat praktikum selanjutnya. Pencatatan, penyediaan buku inventaris dan buku pembelian. 5. Pertanggungjawaban, kegiatan dilakukan dengan menulis laporan penggunaan barang-barang pada pimpinan. Pengelolaan laboratorium secara khusus dilakukan sesuai dengan jenis dan fungsinya. Apa saja ruang lingkup laboratorium pada laboratorium IPA? Jadi kita harus mengelola itu sesuai dengan jenis dan fungsi laboratorium itu untuk apa. Yang pertama adalah memelihara kelancaran penggunaan laboratorium. Yang kedua, menyediakan alat dan zat yang diperlukan dalam laboratorium. Yang ketiga, penyediaan zat yang dapat diambil langsung dan yang harus diminta kepada petugas laboratorium. Nah, ini untuk zat-zat yang berbahaya harus meminta ke petugas laboratorium, atau zat yang bisa mengambil sendiri itu apa, atau yang harus meminta dulu itu zat-zat apa saja. Yang 4, peningkatan daya guna laboratorium. Tahapan kegiatan pengelolaan laboratorium yang pertama adalah perencanaan kegiatan laboratorium.
Perencanaan kegiatan laboratorium, pengelolaan laboratorium ini diawali dengan menyusun rencana atau program berupa kegiatan yang akan dilakukan dengan operasional laboratorium. Perencanaan kegiatan yang telah disusun menghasilkan sebuah desain kegiatan atau rancangan suatu kegiatan. Jadi harus direncanakan dulu agar bisa berjalan dengan baik. Kegiatan perencanaan kegiatan laboratorium ini adalah penyusunan program kegiatan tahunan yang pertama. Program laboratorium itu disusun per tahun sehingga pada akhir tahun diperlukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Yang kedua, penyusunan kebutuhan peralatan laboratorium. Nah, direncanakan pula kebutuhan peralatan dan bahan yang akan digunakan selama 1 tahun tersebut. Yang ketiga, penyusunan kebutuhan bahan laboratorium. Jadi selain peralatan juga bahan direncanakan kebutuhannya apa dalam 1 tahun. Dan yang keempat, penyusunan SOP yang berkaitan dengan penggunaan peralatan dan bahan. Harus ada SOP-nya. Nanti kita pelajari lebih lanjut mengenai SOP. Nah, dengan menyusun kegiatan, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Jadi kebutuhannya itu apa? Kemudian disusun dalam 1 tahun. Penyusunan kebutuhan alat dan bahan, kemudian nanti setiap akhir tahun bisa dilakukan suatu evaluasi. Yang B adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit supaya tertata dengan jelas. Pengorganisasian adalah kegiatan mengelompokkan pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja dengan cara memerincinya sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan. Ini sudah kita pelajari di organisasi laboratorium. Jadi ada kepala lab, ada asisten lab, ada laboran, ada kepala sekolah. Pengorganisasian dalam melaksanakan kegiatan pengorganisasian dibutuhkan wawasan yang luas terhadap bidang-bidang pekerjaan dan tugasnya. Jadi ada syarat khusus ketika menjadi laboran, pendidikannya minimal harus D1 ya, dan memiliki sertifikat sebagai laboran, misalkan seperti itu. Sekaligus mengetahui kemampuan sumber daya manusia yang bertugas dalam pekerjaan itu. Nah, pengorganisasian laboratorium merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi, termasuk di dalamnya menghubungkan individu-individu yang tepat untuk dapat bekerja sama dalam memajukan lembaganya. Jadi ini sudah kita pelajari di pertemuan 2 minggu yang lalu tentang organisasi laboratorium. Termasuk tugasnya apa saja. Pelaksanaan merupakan aktivitas inti dalam laboratorium. Tadi sudah direncanakan, ada pengorganisasian, dan adanya suatu pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan, semua fasilitas laboratorium dan sumber daya manusianya diberdayakan sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Jadi semua fasilitasnya, alat dan bahannya itu diberdayakan, termasuk sumber dayanya, misalkan laborannya ketika harus menyiapkan alat yang diminta oleh guru. Nah, bagaimana harus melakukan tugasnya dengan baik. Pelaksanaan termasuk pada pelaksanaan kegiatan adalah pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan-bahan dalam kegiatan praktikum. Tentu dalam pelaksanaan itu siswa atau guru melakukan pengoperasian peralatan dan bahan-bahan. Pelaksanaan kegiatan mencakup pula kegiatan pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan laboratorium. Jadi setelah dipakai atau setelah dilakukan pengoperasian alat dan bahan harus ada perawatan atau pemeliharaan. Kegiatan dalam pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan laboratorium mencakup kegiatan berikut. Persiapan peralatan dan bahan, jadi kita harus meminjam alat terlebih dahulu, kemudian nanti disiapkan oleh laboran. 2. Penjelasan pengoperasian alat dan bahan. 3. Kalibrasi alat, jadi sebelum praktikum ada kalibrasinya. Yang keempat, pengoperasian alat dan bahan. Yang kelima, pengelolaan atau pengenangan sisa bahan. Jadi kalau ada sisa bahan harus diapakan. Misalkan kita ada alkohol misalkan untuk praktikum perubahan wujud zat. Nah, untuk pemanasnya kan biasanya menggunakan alkohol, itu bagaimana pengenangan sisa bahannya. Untuk validasi hasil, validasi apakah hasilnya itu sudah sesuai atau sudah valid, bisa mengukur apa yang mau diukur. Misalkan kalau jangka sorong berarti bisa mengukur kedalaman suatu botol, misalkan apakah bisa mengukur apa yang mau diukur. Ke neraca lengan itu misalkan bisa mengukur massa dengan baik dan sebagainya.
Yang ketujuh, pengujian unjuk kerja alat, dan yang kedelapan adalah pengawasan K3. K3 ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi perlu adanya keselamatan kerja di laboratorium. Kesembilan, pengambilan dan pengujian sampel ini untuk penelitian dan PKM. PKM adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang ke-10, pelaporan kegiatan praktikum. Jadi harus ada pelaporannya. Kegiatan dalam pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan, penyusunan jadwal pemeliharaan dan perawatan peralatan dan bahan. Yang kedua, pembersihan peralatan dan bahan, jadi harus dibersihkan. Setelah melakukan praktikum, misalkan kita menggunakan gelas ukur, maka gelas ukur itu harus dicuci. Kalau saya dulu praktikum menggunakan gelas ukur, kalau sudah, yang mencuci adalah masing-masing siswa atau masing-masing kelompok itu. Setelah dicuci, diletakkan di mana, guru harus memberikan instruksi. 3, penataan peralatan dan bahan, dan harus setelah melakukan praktikum itu alat harus dikembalikan ke tempat semula. Jadi biasanya di belakang lab itu harus dikembalikan alat-alatnya. Yang keempat, penyimpanan peralatan dan bahan. Penyimpanan ini harus sesuai dengan buku inventarisasi ya, sehingga ketika mau menggunakan lagi ya jelas ada di lemari yang mana. Kita tidak boleh menaruh di sembarang lemari karena nanti akan mencarinya dengan susah, harus disesuaikan dengan bukunya. Inventarisasi alat. 5, melakukan kalibrasi alat. Selanjutnya yang D adalah pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Melalui kegiatan ini dapat diketahui perkembangan atau informasi ketercapaian dari suatu program. Nah, bentuk kegiatan pengawasan dapat berupa kegiatan memeriksa, mengecek, serta usaha mencegah kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Jadi ini perlu kegiatan pemeriksaan terhadap kesalahan atau ada penyimpangan, sehingga kalau ada penyimpangan atau kesalahan itu bisa dilakukan suatu usaha dalam perbaikannya. Misalkan pengawasan atau pengecekan terhadap alat-alat laboratorium. Kalau misalkan mau dilakukan praktikum, tiba-tiba alatnya ada yang rusak. Nah, apakah bisa diperbaiki? Atau harus membelikan alat lagi? Nah, itu perlu usaha perbaikan sehingga kegiatan atau pelaksanaan kegiatan laboratorium bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah evaluasi. Kegiatan evaluasi sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil dari setiap kegiatan laboratorium yang dilakukan. Jadi evaluasi dilakukan setiap akhir tahun misalkan. Yang sudah direncanakan tadi, kemudian nanti akhirnya dievaluasi. Kegiatan evaluasi sistem kerja laboratorium mencakup yang pertama adalah evaluasi SOP pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, yang kedua evaluasi SOP pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan, evaluasi pedoman penilaian peralatan dan bahan, dan 4, evaluasi pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan. Jadi nanti ada mata kuliah khusus yang membahas dengan SOP, nanti mahasiswa mencoba untuk membuat SOP dalam kegiatan laboratorium. Jadi perlu adanya evaluasi dalam keempat ini. Dan yang kelima adalah evaluasi hasil kalibrasi alat, 6, evaluasi kinerja alat, yang 7, evaluasi penerapan metode kerja dan penggunaan alat. Nah, kalau evaluasi hasil kalibrasi ini harus dilakukan kalau misalkan kalibrasi alatnya kita salah, maka hasil pengukurannya juga salah. Evaluasi dilakukan terhadap proses atau sistem kerja dan hasil dari kegiatan laboratorium yang masih rendah menjadi catatan untuk diperbaiki pada tahun mendatang ketika evaluasi akhir tahun gitu ya. Yang masih kurang baik atau masih rendah perlu diperbaiki. Sedangkan hasil evaluasi yang menunjukkan kinerja telah baik menjadi catatan untuk upaya pengembangan. Yang sudah baik perlu dikembangkan, yang kurang baik harus ditingkatkan. Nah, kegiatan pengembangannya dilakukan dengan pengembangan kinerja peralatan, pengembangan metode kinerja alat, pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan atau produksi, pengembangan mutu produk atau skala laboratorium, yang kelima pengembangan sistem pengelolaan laboratorium. Dan evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan dengan tujuan peningkatan mutu program laboratorium. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan silakan bertanya jika mengalami kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.